Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Saya perwakilan dari kelompok 3 sebagai moderator. Sebelum memulai diskusi dan sesi tanya jawab, saya akan memulai video yang sudah kelompok kami buat. Presentasikan tentang basis data multimedia. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya perkenalkan anggota saya dari kelompok 3. Yang pertama, saya Akri Lega. Saya Ida Kurnia. Saya Ade Saputra. Saya Elskaliana Mari. Saya Muhammad Lila. Saya Muhammad Fikri. Saya Aulia Ramita Sari. Saya MD Rudardian. Saya Fadlu Rahman. Saya Irfan Wijanto. Saya Yosef Lim. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang basis data multimedia. Pengertian database multimedia merupakan perluasan kemampuan basis data yang dapat menyimpan data, tidak hanya teks akan tetapi dapat berupa suara, gambar, animasi, maupun data multimedia lainnya. Database multimedia sendiri terdiri dari 2 tipe, yaitu yang pertama, static media, contohnya teks, grafik, dan image. Yang kedua, dynamic media, contohnya animation, musik, video, dan audio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ida. Isi dari multimedia database. Pertama, media data merupakan data sebenarnya yang mempresentasikan gambar atau image, audio, video yang ditangkap, didigitasi, diolah, dikompres, dan disimpan. Kedua, media format data. Data-data berisi informasi yang berhubungan dengan format dari media data setelah melalui proses akuisisi, pengolahan, dan proses encoding. Sebagai contoh, media format data terdiri dari sampling rate, resolusi, frame rate, skema encoding, dan lain-lain. Selanjutnya dibacakan oleh Ade. 3. Media keyword. Data berisi deskripsi keyword biasanya berhubungan dengan pembuatan media data. Sebagai contoh, untuk video bisa meliputi tanggal, waktu, dan tempat pengambilan video. Siapa yang merekam, scan yang diambil, dan lain-lain sering disebut juga konten deskriptif data. 4. Media fitur data. Berisi fitur yang diambil dari media data. Suatu fitur menentukan media konten. Sebagai contoh, informasi tentang distribusi warna, jenis-jenis tekstur, dan pembuatan perbedaan bentuk yang ditampilkan pada gambar sering disebut juga konten dependent data. Data multimedia terdiri atas 1. Citra, 2. Video, 3. Audio. Atribut data media: 1. Kapan dibuat, 2. Siapa yang membuat, 3. Kategori data atau objek. Selanjutnya dibacakan oleh Irfan. Format data multimedia. Data citra disimpan dalam format JPEG atau Joint Picture Export Group. 2. Data audio dan video dalam format MPEG atau Moving Picture Export Group. MPEG menyimpan 1 menit video atau dalam 12,5 MB. MPEG 2 menyimpan 1 menit video atau audio dalam 17 MB. 3. Data media kontinu, contohnya data video dan audio. Basis data multimedia harus kecepatan pengiriman data harus sesuai, tidak ada gap pada hasil audio maupun video. Tempo pengiriman data tidak menyebabkan terjadi overflow pada buffer sistem. Sinkronisasi antara aliran data yang berbeda, misalkan antara gerakan yang terlihat dengan suara pada video. Selanjutnya dilanjutkan oleh Fikri. Sistem database multimedia harus memenuhi kebutuhan. Yang pertama adalah persistence. Objek data dapat disimpan dan digunakan kembali oleh transaksi dan program yang berbeda. Terus ada privasi, pengontrolan pengaksesan dan otorisasi. Selanjutnya integrity control, menjamin konsistensi basis data pada saat transaksi. Dan terakhir ada recovery, kegagalan transaksi tidak mempengaruhi persistensi penyimpanan data. Sistem database multimedia harus memenuhi kebutuhan. Kebutuhan yang pertama adalah ada query support. Query terhadap data multimedia dapat dilakukan dengan mudah. Integration, item data tidak perlu diduplikasi untuk program yang berbeda.
terus ada data independence, basis data dan manajemen basis data terpisah dari program aplikasi. Dan yang terakhir, konsistensi kontrol. Transaksi dapat dilakukan secara konkuren. Selanjutnya dijelaskan oleh Aulia. Desain data arsitektur berbasis pada principle of autonomy. Setiap tipe media dikelola dengan cara khusus sesuai dengan tipe media. 2. Dapat melakukan join antara struktur data berbeda. 3. Pemrosesan query yang relatif cepat dikarenakan struktur yang khusus. Dan yang terakhir, satu-satunya pilihan untuk bank data yang legal. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Fadilah. Arsitektur basis data multimedia 2 berbasis pada principle of uniformity, struktur abstrak tunggal untuk mengindeks semua tipe media. Abstrak di luar dari bagian yang umum dari tipe media berbeda metadata. Struktur hanya satu, implementasi mudah. Anotasi untuk tipe media berbeda. Ini contoh gambar arsitektur 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dael. Arsitektur basis data multimedia 3 berbasis pada principle of hybrid organization. Hybrid dari dua yang pertama, tipe media tertentu menggunakan indeks mereka sendiri, sedangkan yang lain menggunakan indeks diseragamkan. Mendapatkan keuntungan dari dua yang pertama, join melalui sumber data yang multiple menggunakan indeks mereka sendiri. Begini adalah contoh gambarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Joseph. Syarat utama dalam merancang database multimedia timbul dari beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti pengaturan beberapa tipe input, output, dan media penyimpanan, penanganan beberapa format, kompresi data simpanan, dukungan untuk platform, operasi dan sistem operasi yang berbeda, mengintegrasikan model data yang berbeda, menawarkan beberapa sistem query yang harus pilih yang cocok untuk jenis data yang berbeda-beda, menangani beberapa jenis deteksi, mengembangkan ukuran kesamaan data yang berkorespondensi dengan kesamaan perspektual, menyediakan view transparan untuk data MMTB yang secara grafis bersifat dari database terdistribusi, kompatibel dengan batasan real-time untuk transmisi media data, video, dan audio bersifat integral secara temporal. Selanjutnya dilanjutkan oleh Elsa. Sistem basis data multimedia harus mempunyai tambahan. Yang pertama, kemampuan untuk menyeragamkan data query, data media atau tekstual yang dipresentasikan dalam format berbeda-beda. Yang kedua, kemampuan untuk melakukan query secara serentak dari sumber media query yang berbeda serta melakukan operasi basis data mendukung query. Yang ketiga, kemampuan untuk meretrieval objek media dari penyimpanan lokal secara kontinu. Yang keempat, kemampuan untuk menjawab query dan mempresentasikan jawaban untuk query dengan media audio visual. Yang terakhir, kemampuan untuk mempresentasikan query yang memuaskan kebutuhan dari layanan kualitas mendukung presentasi dan pengiriman. Selanjutnya dibacakan oleh Ahmad. Menyimpan objek multimedia dalam database mempunyai banyak keuntungan, diantaranya manageability, kemudian kemudahan mengelola data multimedia, melakukan pencarian, pembaruan, dan lain-lain. Security, bagi objek multimedia yang hanya boleh dilihat oleh user tertentu saja, bisa dikontrol dengan lebih mudah jika menyimpan objek multimedia di database, backup, atau recovery.
mekanisme backup yang lebih mudah karena dengan membackup database berarti juga membackup objek multimedia juga. Extensibility. Objek multimedia yang tersimpan di database pada prinsipnya lebih mudah untuk diolah. Misalnya ketika dibutuhkan objek tersebut dikonversi ke format lain atau melakukan resize ukuran dari objek multimedia. Oke, itu saja presentasi saya dan kelompok saya. Apabila ada kesalahan dalam kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu saja tadi video presentasi yang sudah kami buat. Ya, kalau ada yang ingin bertanya, kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Aku cok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dari kelompok berapa? Nama sama NIM? Sorry, ada temanku ini yang jail ini. Mohon maaf. Untuknya sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Joko Saputro, angkatan 19 NIM 1943022. Ya. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Oke. Pertanyaannya? Tadi disebutkan struktur abstrak tunggal untuk mengindeks semua tipe media. Itu seperti apa contoh-contohnya dan pengaksesan pengerjaannya? Terima kasih. Ya, bentar ya, lagi dicari. Nanti jawabnya sama-sama ya, sama kelompok yang lain. Disimpan dulu. Selanjutnya, yang ingin bertanya, kelompok 1, 4. Tes. Yo, siapa nih? Ini sebelumnya mau tanya nih, berapa kesempatan untuk bertanya nih? 3 aja tadi. Dan berapa? Satu kelompok 1. Hah? Satu kelompok 1 pertanyaan. Untuk Fajar, apakah bisa diulang pertanyaannya tadi? Ya, saya ulangi sekali lagi. Struktur abstrak tinggal untuk mengindeks semua tipe media. Tes. Apa Ya, terdengar? Ada. Saya ulangi, tadi kan disebutkan bahwa struktur abstrak tunggal untuk mengindeks semua tipe media. Tolong berikan contoh dan menjalankan aplikasinya. Cara menjalankan aplikasinya. Iya, benar. Iya. Oke. Terima kasih. Yo.
Tes. Ya, ada. Saya mau bertanya. Nama, NIM, kelompok. Nama saya Abdul Rohim. Saya dari kelompok 4. NIM-nya 1943122. Ya. Pertanyaannya, materi kalian kan tentang database multimedia ya? Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apa keunggulan dari database multimedia itu? Sederhana saja, terima kasih. Sama. Kelebihan basis data multimedia ya tadi Rohim ya? Iya, betul. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rohim. Kelebihan basis data multimedia yaitu multimedia database dapat menangani objek multimedia dalam jumlah besar di mana relational database tidak dapat melakukannya secara efektif. Kemudian dan lebih lengkap karena dilengkapi dengan data bukan hanya teks tetapi gambar, video, audio, dan lain-lain. Kemudian sangat membantu dalam pengembangan aplikasi multimedia dan pengaksesan yang relatif memakan waktu namun memiliki juga kekurangan yaitu memakan waktu dibandingkan dengan data berupa teks. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Joko tadi. Halo, Joko. Ya, jelas. Ya, maaf sebelumnya untuk aplikasinya saya kurang tahu, tapi dari struktur multimedia itu terdapat 1, 2, 3, 4. Ada 4 struktur multimedia yang saya tahu. Yang pertama ada struktur linear. Struktur ini berbentuk menonjolkan arus antar level apabila ingin menonjolkan topik setiap level. Mohon maaf sebelumnya kalau kurang jelas ya. Terus yang kedua ada struktur hierarki. Struktur ini lebih sesuai untuk menonjolkan semua level secara bersamaan. Terus yang ketiga ada struktur piramid. Struktur ini akan lebih sesuai apabila digunakan untuk menunjuk semua level yang memiliki resource yang sama. Terus yang terakhir ada struktur polar. Di dalam struktur ini kita akan melihat bahwa semua level memiliki resource yang universal. Untuk ingin mengetahui lebih jelas, nanti saya kasih linknya. Oke, Joko. Baik, terima kasih. Oh ya, maaf ya, kurang tepat gitu. Ya, sama-sama. Oh ya, sip. Terus kelompok 2 tadi? Kelompok 1 kah? Belum nanya. Kelompok 1. Kalau ada yang nanya, saya tutup nih. Halo? Suara David. Kalau jam 8.20 Sudah kan nih? Ada yang nanya lagi? Halo, yang lain? Udah ada kah? Lanjut. Nah, saya akhiri ya. Ini banyak makan waktu juga kita. Lama cari jawaban. Ya, saya akhiri presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.